Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu, sahabat-sahabat apoteker lembur semua. Mungkin ini pertemuan lanjutan dari pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana agar karyawan kita loyal dan termotivasi. Jadi kemarin kita membahas bahwa karyawan yang loyal dan termotivasi karena leadernya itu mempunyai visi, mempunyai karir plan yang jelas, sistem manajemen yang jelas di corporate-nya, dan reward system yang selalu dibudayakan oleh leader di perusahaan tersebut. Namun apabila hal tersebut telah dilakukan, kenapa tetap terjadi? Karyawan kita itu mengajukan resign, dan yang lebih parahnya ini karyawan memang karyawan yang bagus menurut penilaian hasil kinerjanya. Sahabat apoteker lembur semua, jadi kenapa karyawan tidak loyal dan tidak termotivasi? Ada beberapa hal. Di sini saya akan menjabarkan 4 hal kenapa karyawan itu tidak loyal dan tidak termotivasi. Yang pertama adalah adanya salah rekrut. Nah, ini penting bagi HR untuk benar-benar menyaring SDM atau calon SDM sehingga si calon SDM ini tidak dirasa salah rekrut. Jangan sampai ini selama ini HR ini melakukan rekrutmen hanya sekedar desperado. Desperado itu karena tidak ada pilihan lain, no choice. Nah, inilah perlu keterampilan dan ini sangat diuji dari kredibilitas HR di sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, jenjang karir. Jenjang karir dan sistem manajemen yang kurang bagus. Kenapa? Kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu yang membuat karyawan loyal dan termotivasi adalah karir plan. Nah, di sini apabila jenjang karir atau karir plan dan sistem manajemen yang kurang bagus, SPO-nya itu tidak jelas, suka-suka dari pemimpinnya, bosnya, itu maka ini yang menyebabkan karyawan tidak loyal dan tidak termotivasi. Yang ketiga, reward konsekuensi tidak jelas, bisa berubah-ubah kapanpun. Nah, ini dia. Bisa kapanpun si karyawan ini tidak merasa aman. Karena apa? Karena tidak adanya pedoman, panduan, dan SPO yang jelas. Sehingga si karyawan ini bekerja hanya berdasarkan perintah dari atasan. Dan ini karyawan ini rawan untuk menjadi tidak loyal dan tidak termotivasi atau mengalami demotivasi dalam bekerja. Dan yang keempat, monitoring sistem yang kurang jelas. Adanya SPO, tapi monitoringnya yang kurang. Nah, ini juga yang menyebabkan karyawan kita ini mengalami demotivasi. Karena apa? Karena mereka bisa saja disalahkan atau bisa saja menjadi korban kapanpun. Sehingga karyawan ini selalu membandingkan korporasi tempat dia bekerja dengan sebelah atau tetangga. Nah, inilah yang disebut rumput tetangga terasa lebih hijau. Jadi, sahabat sekalian, apabila kita mempunyai SDM yang bagus, maka pertahankan, rawat dia, dan hati-hati, rawat bukan berarti menjadikan dia menjadi besar kepala. Tapi kita harus bisa mengarahkannya itu sesuai dengan tracknya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya Apoteker Rizky Islami Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Dan apabila Anda suka silahkan untuk subscribe dan share. Karena share itu care. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.